Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 dengan saya Ingrid Anggraini dari Universitas Lampung dengan nomor ID 1047956 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan rekan saya Perkenalkan, nama saya Kahirya Revani dari Universitas Tanjung Pura dengan nomor ID 1071647. Dan rekan saya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Gracia Alfaberti Baruta Barat. Saya dari Universitas Medan Area dengan nomor ID 1052575. Saya jurusan teknik. Baik, sebelumnya di sini saya menjadi pembawa acara dan rekan saya Kahirya dan Gracia menjadi narasumber. Di sini video ini akan berisikan kami melakukan podcast mengenai tentang pendidikan di era pandemi. Untuk lebih jelasnya mungkin dapat kami langsung laksanakan ya. Selamat pagi teman-teman, balik lagi nih di Fokus Podcast Kampus. Berjumpa lagi dengan saya Ingrid, dan gak lupa kita hari ini juga kedatangan narasumber-narasumber kece kayak pertemuan-pertemuan kemarin nih. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih. Halo Kak Gracia, apa kabarnya nih Kak hari ini? Hai Kak Ingrid, baik. Baik ya. Satunya nih ada kakak yang cantik nih, ada Kak Kahirya. Gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik Kak Ingrid. Alhamdulillah baik semua ya hari ini kabarnya. Gimana nih Kak perkuliahannya? Menurut Kakak nih, langsung pertanyaan aja kali ya biar langsung panas nih. Menurut Kakak nih yang sekarang lagi kuliah di era pandemi atau kuliah daring, menurut Kakak selama kuliah online ini apa aja nih yang Kakak rasain? Apa ada beban tersendiri atau bagaimana? Bisa Kak Gracia mungkin lebih dulu? Kalau dari aku sih Kak Ingrid, kalau beban pasti ada lah. Dan itu juga beda ketika kita daring ataupun luring. Itu sih Kak. Kalau dari Kak Kairiyah, ada nggak kayak perasaan bedanya itu seperti apa? Atau emang dari awal masuk udah langsung daring, Kak? Beda pasti ada ya, mulai dari nggak ketemu teman secara langsung, mulai dari cuma tahu dosennya, oh ini orangnya, oh ini namanya, oh ini fotonya, tapi ketemu langsung nggak gitu. Ya. Jadi itu aja sih. Jadi kayak lebih kurang berkesan gitu lah ya Kak ya perkuliahannya kayak nggak bisa ngobrol sama teman-teman. Biasanya kan yang entah itu ke kantin rame-rame, diskusi rame-rame, sekarang sulit ya Kak. Nih kalau pertanyaan buat Kak Kahiriah nih. Kalau dari Kakak, menurut Kakak efektifan kuliah online atau kuliah offline nih Kak? Dan kalau dari Kakak sendiri nih, apa ada tugas-tugas yang kayaknya kok malah kuliah online ini meribetkan atau kayaknya kuliah online kayaknya malah lebih asik nih tugas-tugasnya. Kalau Kakak gimana? Menurut saya tergantung sih, tergantung orangnya. Kuliah online atau daring ini sebenarnya enak karena kadang dosen cuma suruh on cam pas mau absen, pas setelah absen udah terserah mau ngapain gitu. Jadi enak sih menurut saya. Terus kalau tugas dan lain-lain cukup banyak, tapi bisa diatasi lah. Bisa Mungkin itu saja. pinter-pinter kita aja kali ya Kak ya. Terutama mungkin kalau kuliah online mungkin kayak ngatasin diri kita kalau misalkan tiba-tiba males nih kayaknya masih enak tidur-tiduran nih mager-mageran di rumah tahu-tahu tugas banyak mungkin itu ya kali ya Kak kayak rasa-rasa yang harus dilawan gitu mungkin ya. Kalau buat Kak Grace nih kalau dari Kakak nih kan udah ngelihat hampir setahun lebih nih kita kuliah daring ya.
menurut kakak keinginannya gimana? Apa misalkan keinginan kedepannya kuliah daring tetap dilaksanain nggak apa-apa, tapi ada sistemnya yang berubah, atau memang enak kuliah luring atau kuliah offline nih kak? Kalau dari kakak gimana? Ingin perkuliahan kedepannya seperti apa? Kalau dari aku ya Kak Ingrid, lebih enak sih kuliah luring ya atau bertatap muka secara langsung, karena kayak yang sudah dibilang Kak Khairia tadi tuh, kita tuh taunya hanya fotonya doang, tapi tidak tahu bagaimana karakter dia jika kita tidak bertemu secara langsung gitu. Dan juga ya selama kuliah luring ini juga lebih banyak tugasnya daripada maksud saya kuliah daring itu lebih banyak tugasnya daripada kuliah luring. Dan juga kadang dosen taunya hanya ngasih materi dan dijelaskannya secara singkat. Jadi membuat mahasiswa itu kalau menurut aku harus lebih gencar lagi lah, lebih aktif lagi dalam mendapatkan tentang materi-materi yang sedang dipelajari. Itu sih Kak Ingrid. Iya, jadi emang kayak lebih enakan kuliah luring sih ya kak ya, kayak berkesan dari itu pembelajarannya, teman-temannya lebih seru ya. Nih, kalau dari kakak-kakak nih, kan kalau kakak-kakak sendiri udah merasakan nih ya kuliah daring, kuliah luring. Nah, buat nih kan ada maba-maba yang baru masuk nih kak, angkatan 2021 ya, jadi tahun ini. Nah, mereka pertama kali masuk langsung daring. PKKMB daring, kuliah awal daring, belum ketemu teman-teman udah langsung dapat tugas daring. Nih, kalau dari kakak-kakak sendiri nih, yang mungkin tingkatannya udah beda lah, udah bisa ngatasin lah permasalahan-permasalahan kuliah daring. Ada nggak sih kak kiat-kiat dari kakak? Gimana baik itu mengerjakan tugas, ikut perkuliahan yang baik, biar nggak cuma dapat pengetahuannya yang namanya kita juga terbatas ya kak daring, apa kita harus gimana sikap kita, apalagi kayak kita yang terbiasa juga karena sekarang PPKM biasa di rumah cuman leha-leha, tiba-tiba kuliahnya juga masih daring, jadi kayak kurang semangat. Jadi kiat-kiatnya nih menurut Kak Gracia dan Kak Kahiriah itu seperti apa nih Kak? Boleh Kak Kahiriah dulu mungkin, kiat-kiat dari kakak seperti apa? Mungkin buat adik-adik yang baru masuk ke dunia perkuliahan, apalagi daring kayak gini kan. Jadi mungkin pertama itu bangun tidur, sarapan, terus mandi biar nggak ngantuk, siapin catatan, terus dia dibawa asik aja gitu. Kayak cari temen yang bisa memotivasi, walau lewat HP ya atau lewat laptop ya. Mungkin itu aja sih buat adik-adiknya. Gitu, Kak Ingrid. Ya, yes ya, kayak penting ya, kayak dari sebelum kita melaksanakan perkuliahan, kayak tadi sarapan, kita mandi dulu, itu juga mempengaruhi mood kita ya kak ya, kalau mau ikut perkuliahan, apalagi yang tiba-tiba bangun pagi-pagi itu kayaknya jam 7:30 udah mulai kuliah, yang biasa leha-leha nih, aduh kayaknya mager banget nih, tahu-tahu nanti nyalain Zoom-nya ditinggal tidur, kan nggak bagus nih. Kalau Kak Gracia sendiri gimana nih Kak? Kiat-kiat apa yang biasanya kakak lakuin? Kalau dari aku sih Kak Ingrid, yang pertama itu ada 2 hal yang penting ya untuk mahasiswa yang sedang melakukan daring, yaitu adalah penyimpanan memori HP itu harus banyak gitu. Karena kan pasti kan setiap dosen ngasih materi dan itu pun pasti banyak lah filenya, size-nya gitu. Jadi itu yang penting banget, dan juga kita pasti ngirim tugas juga dalam bentuk file gitu. Yang kedua adalah yang jelas pastinya paket data. Itu wajib ada, Wajib. karena kan kita kalau menurut aku ya, pemakaian data kita ketika kuliah daring dengan kuliah luring itu lebih besar ketika kita kuliah daring kan? Iya. Karena kita menggunakan Zoom lagi atau media-media aplikasi bantu lain gitu. Terus juga adalah supaya saranku itu mahasiswa lebih gencar lagi, lebih aktif lagi lah gitu dalam mencari sumber tentang materi mereka, karena kan selama daring ini pasti bisa dipastikan tidak semua materi itu masuk ke otak mereka gitu. Dan yang menurutku yang terakhir secara langsung kita bisa membentuk kelompok gitu dengan
teman-teman yang lainnya yang menurut kita adalah satu orang di kelompok itu yang memahami gitu. Jadi ketika ada kerja kelompok, kita jadinya tidak terbelangkalai gitu dalam mengerjakan tugas. Itu sih Kak Ingrid. Ya baik, kalau kita ambil kesimpulan jadi ya dari Kak Kahiria dan Kak Gracia, mungkin buat adik-adik nih, maba-maba terutama angkatan 2021, yang kayak tadi kata Kak Kahiria, sebelum kita melakukan perkuliahan, kita siapin dulu nih apa aja yang dibutuhin, kayak catatan, kita sarapan dulu, mandi biar badan kita fresh, atau kita seger juga buat menerima materi. Kalau kayak dari Kak Gracia juga tadi, hal-hal yang paling dibutuhin tadi katanya kayak seperti jaringan internet, kuota internet yang stabil, dan tidak henti-hentinya kita, apalagi di perkuliahan seperti ini yang banyak keterbatasan juga, kita harus gencar-gencar mencari informasi dari diri kita sendiri, menggali informasi lebih lanjut, tidak hanya mendengarkan saja perkuliahan itu di kelas, namun dicari seperti mencari jurnal atau situs-situs lain yang mendukung pembelajaran kita pada hari itu. Jadi makasih ya Kak buat waktunya hari ini, buat kiat-kiatnya, buat tadi cerita-ceritanya, pengalaman-pengalamannya, buat tadi perkuliahan selama daring kita. Semoga dapat membantu pendengar dan adik-adik, siapa tahu maba-maba lagi pada nonton nih yang tadinya aduh kok bingung ya gimana nih masuk langsung daring gitu. Makasih ya buat Kak Gracia dan Kak Haria. Apabila saya terdapat kekurangan atau salah-salah kata, saya juga mohon maaf ya Kak. Semoga bisa ketemu lagi nih Kak di lain waktu, perbincang-perbincangan apa gitu, materi-materi lagi yang lebih seru terkait perkuliahan, siapa tahu bisa ketemu lagi ya Kak. Jangan sungkan-sungkan juga mampir di podcast kami, yaitu Fokus Podcast Kampus. Makasih ya Kak Gracia dan Kak Kahiria. Terima kasih Kak Ingrid. Iya, jaga kesehatan ya Kak. Oke, stay safe semua. Stay safe tuh kata Kak Gracia. Mungkin fokus kita hari ini yaitu podcast kampus kita membahas mengenai tentang pendidikan di era pandemi cukup sampai di sini. Jadi teman-teman jangan lupa selalu persiapkan perkuliahan kalian walaupun itu daring, luring, tetap dilaksanakan secara semangat, dan akhir kata stay safe and healthy. Bye teman-teman.